Tuhan. Saya tidak doa biar nanti Pak Hendra aja. Tapi saya mohon nanti waktu saya nyanyi, tolong co-host dibantu ya kalau ada yang masih buka mic, tolong dimatikan karena nanti akan mengganggu. Siap. Ya, suka hilang itu jadi suaranya tutup. Terima kasih sebelumnya. Oke, mari kita akan mulai dengan lagu pembukaan ya. Penembus dosa. Karena kita tahu Tuhan yang menebus dosa kita semua. Kau Tuhanku, penebusku, kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kaulah lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Bergembira dengan kabar bahagia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Ia rela disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Dialah sang penebus dosa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Glory, haleluya. Hari bahagia telah datanglah, Kaulah lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia.
Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia, demi seluruh manusia. Selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi dengan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tentulah hatiku, apa gelarmu selalu mengalir di hati. Apa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, apa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada
pernah berhenti. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Hendra Winata untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Oke, kita doa ya. Bapa kami bertata dalam surga, terima kasih pada sore hari ini. Engkau telah menemukan kembali kami kembali ke FM Tuhan. Kiranya Engkau berurapi, berkati satu persatu Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami ya Bapak. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu. Biarlah kami mundur dia mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Pak Willy. Kiranya urapi dia, berkati, pakai dia sebagai alat-Mu ya Bapak. Biar kami dapat duduk mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, hamba tolak hancurkan dalam nama Yesus. Biar sepenuhnya hamba serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Hendra Winata. Kita lanjutkan dengan sebuah lagu penyembahan. Aku mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Pak Joni, mohon maaf, suara soundnya nggak keluar Pak, musiknya Pak di tempat saya. Nggak keluar. Musik nggak keluar Pak. Tadi pertama keluar Pak, terus hilang Pak. Jadi cuma suara Bapak aja Pak. Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Sorry, tadi musiknya nggak kedengeran ya Pak Willy. Tapi sempat keluar besar Pak, terus hilang Pak. Nggak tahu teman-teman yang lain. Oh, apa ya? Coba kalau yang saya punya nih Pak, saya penasaran juga nih. Coba saya tes lagi. Oke, silakan Pak. Ini Pak, musik saya nih Pak. Nggak kedengeran juga Pak. Memang nada, kedengeran nggak suara musik saya Mang Nada? Nggak kedengeran Pak. Tadi hilang, terus ada, kalaupun ada itu kecil sekali Pak. Ah ya, sama jadi yang Pak Joni juga ya. Iya. Saya nggak tahu di Kecil mana nih suaranya. kesalahan. Iya, kecil Tadi banget. waktu lagu pertama kedua bagus. Masuk. Sama. Bapak nyanyi sendiri, nggak kedengeran musiknya, soundnya. Musik nggak masuk ya. Nggak masuk Pak. Iya. Ya udah, gimana jadinya? Coba ceknya Pak, cek kabelnya tuh. Tapi kalau suara masuk, saya juga suara masuk. Musik yang nggak bisa masuk. Iya, musik nggak masuk ya. Hmm, Kesalahannya saya juga nggak ngerti nih. nanti deh, kita selanjutnya kita cek lagi lebih teliti. Iya. Oke, sekarang Bapak tadi pilih lagu apa? Jangan pernah menyerah. Coba mau musiknya masuk nggak? Jangan pernah menyerah. Kalau saya ambil dari YouTube ini Pak. Coba karaoke-nya aja Pak. Jadi kan musiknya aja. Sebentar. Jangan pernah menyerah. Jika Anda atau seseorang yang Anda cintai mengalami masalah Masuk nggak Pak? Nggak masuk ya? Ini. Masuk Pak Joni, masuk. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan Putus asa, mujizat Tuhan ada saat hatimu menyerah. nyata. Jangan pernah menyerah, jangan
putus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Pak Pendeta Willy. Tuh. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu, kita wow dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh berkumpul di saat yang tepat dan waktu yang tepat di dalam satu ministry di sore hari ini, Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah, mari Bapak Ibu sekalian, pujian ini mengingatkan akan kita. Pujian ini biar ada di hati kita bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah berjanji langit selalu biru. Artinya pasti ada angin, hujan, bahkan badai. Demikian juga jalan-jalan dalam kehidupan kita. Pasti kita mengalami jalan yang berlubang, berbatu, kadang-kadang berlumpur. Itulah janji Tuhan. Tetapi Tuhan katakan Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Buat siapa? Yaitu buat siapa saja yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, kami sangat mengasihi-Mu, Bapak. Untuk itu, sore hari ini kami ada di hadapan teman-teman di tempat ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak, untuk penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap kami, Bapak. Engkau telah menjaga kami, membela kami, bahkan Engkau telah menyembuhkan kami dari yang sakit, bahkan Engkau telah menjauhkan dari kami apa yang jahat. Bapak, urapi kami semua, khususnya urapi hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah hamba-Mu menjadi saluran berkat pada sore dan menjelang malam hari ini. Kami percaya Engkau berfirman dan kami akan mendengarkannya. Yang lemah dikuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan Engkau ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat-Mu. Berbicaralah pada masing-masing kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. 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 Ibu yang dikasih Tuhan, shalom dan selamat sore semuanya Bapak Ibu. Diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya bisa melihat Bapak Ibu dalam keadaan baik. Bapak Ibu bisa melihat keadaan saya pun dalam keadaan baik. Kenapa saya bilang begitu? 8 bulan yang lalu saya juga mengalami hal yang sama dengan hambanya Bapak Pendeta Mingguan. Tetapi kalau hari ini saya dan Bapak Mingguan masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih hambanya sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh speak di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di bulan berapa? Bulan Juli, menjelang akhir Juli, sebentar lagi masuk ke bulan Agustus. Bapak Ibu, berasa nggak saat-saat ini waktu berjalan begitu cepat? Ya, lebih cepat dari apa yang kita pikir dan kita duga. Tahu-tahunya mau akhir tahun. Padahal kalau kita ingat-ingat belum lama kita salaman selamat tahun baru. Betul Bapak Ibu ya? Sekarang udah mau akhir
akhir Juli, Bapak Ibu, berapa hari lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang waktu berlalu begitu cepat. Ya, kita sering dengar orang bilang, yesterday is a past. Betul? Kemarin adalah masa lalu. Memang masa lalu itu udah berlalu, tetapi tidak berlalu begitu saja. Artinya apa? Ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang baik. Biarlah semua hal-hal yang udah berlalu, terutama hal yang buruk, menjadi pelajaran, menjadi pengalaman spirit buat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Today is a grace. Saya mau berani katakan hari ini adalah anugerah Tuhan. Mohon izin, kalau Bapak melihat saya melihat Bapak Ibu semua, hari ini masih ada itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Kita hari ini masih hidup itu karena kebaikan Tuhan. Kenapa? Melihat ke belakang, ya, teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita, usianya di bawah kita, mereka udah jalan duluan. Ya, saudaraku, ya, tetapi kita masih ada anugerah Tuhan. And tomorrow is a hope. Besok, lusa adalah hari yang penuh harapan. Apapun masalah Bapak Ibu, percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Yang percaya boleh beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus kita adalah Bapa kita, di mana Dia selalu memberikan kekuatan, Dia memberikan selalu semangat dan pengharapan yang pasti. Itu di dalam Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan saya juga mau katakan adalah Tuhan Yesus adalah pribadi yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin, Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, 8 bulan yang lalu saya terdeteksi mengalami sumbatan jantung. Ya, saya juga cukup terkejut. Kenapa? Saya ini salah satu, mungkin Bapak Ibu juga termasuk senang olahraga. Ya, mungkin makan ya, katakanlah kita juga cukup jaga makan, walaupun kadang-kadang agak sembrono ya. Tetapi saya pikir masa iya kita ada sumbatan jantung. Puncaknya setelah saya teliti 2 tahun ketika kita mengalami 2 tahun lebih COVID, saya tidurnya malam, Bapak Ibu, ya, di atas jam 11, jam 12. Ketika malam hari mau tidur jam 12, kita lapar nggak, Bapak Ibu? Pasti lapar, ya. Kita bisa pesan pakai Gojek, pesan makanan GoFood. Nah, itulah penyebab, salah satu pemicunya. Ketika saya udah makan malam, saya nggak lama tidur, Bapak Ibu. Dokter bilang, Bapak Ibu boleh makan malam, tapi tidak boleh langsung tidur. Ini pemicunya, salah satunya. Ketika tidur, dia penumpukan ada di dalam badan kita, dia tidak dicerna menjadi kolesterol, dan ini yang menyebabkan sumbatan di pembuluh darah jantung. Bapak Ibu, manusia punya 4 pembuluh darah jantung yang besar. Ya, saya semuanya sumbat 30, 40, 50, 60. Ternyata setelah di kateter, karena saya nggak mau pasang ring, apalagi di bypass, saya pergi berobat mingguan, dan teman-teman Bapak Ibu, saya saksikan. Singkat cerita, akhirnya saya di kateter, dimasukin alat Bapak Ibu, dicek, langsung diteropong, difoto. Ternyata sumbatannya bukan 70, 80, tetapi 90% ke atas. Bapak Ibu, kalau bisa waktu itu juga saya bilang, Dok, bisa segera pasang nggak? Dokter bilang nggak bisa, karena habis di kateter tuh darahnya diencerin Bapak Ibu. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nah Bapak Ibu, jadi saya hidup dengan pada saat itu dengan katakanlah 10%, itu kalau nyata 10%. Ya kalau ada, karena itu di bagian dalam Bapak Ibu. Ya tidak bisa terdeteksi. Ya, jadi artinya waktu itu saya hubungin dokter di Penang, katanya dokter hebat, dokter jago. Waktu saat itu mungkin awal-awal, kalau sekarang 8 bulan dari sekarang mungkin akhir tahun ya kurang lebih ya. Saya dapatnya Desember, Pak Bapak Ibu. Waduh, saya bilang, karena ini sumbatan jantung itu Bapak tahu ya, ini disebut jantung tuh, serangan jantung tuh bisa tiba-tiba. Saya mau kasih tahu kira-kira begini, di dalam aliran darah saya itu ada yang sumbatan. Katakanlah dia kolesterol. Kalau kolesterol itu lepas tiba-tiba, itu yang dinamakan serangan jantung. Ya, itu kalau di jantung serangan jantung. Kalau dia ada di bagian kepala kita, dia tersumbat, itu namanya serangan stroke, Bapak Ibu. Nah inilah yang susah. Ketika dia disumbat di bagian kepala, dia akan mengalami sumbatan darah, dan dia akan menyebabkan pembuluh darah kita kalau nggak kuat dia pecah. Kalau di jantung dia kesumbat, kita nggak bisa napas. Hanya butuh waktu kurang dari 3 detik untuk kita self-service. Kan kita pernah baca juga, kita batuk gitu sekuat tenaga, sampai dia lega, nah langsung ke UGD.
Kalau itu sumbatan jantung. Jadi itu kita berupaya sendiri hanya punya waktu kurang dari 3 detik. Makanya saya berharap Pak Mingguan, my brother, ya segera ambil tindakan, itu pasti Tuhan berikan yang terbaik. Bapak Ibu, jadi mohon Bapak Ibu teliti, setiap manusia seperti kemarin saya bilang itu punya sensor. Kalau saudara naik tangga yang paling gampang sebelum ke dokter, naik 1 tangga dengan speed yang lumayan cepat. Kalau saudara normal, ngos-ngosannya normal, itu oke. Kalau sampai saudara naik 1 tingkat dengan speed yang cepat, langsung saudara rasanya kolap, langsung saudara rasanya capek, luar biasa, itu saudara harus teliti. Ini saran saya. Karena dokter bilang usia 50, itu hampir semua manusia punya sumbatan, cuman persentasenya kecil, di bawah 50, it's okay, itu aman, tidak perlu makan obat, apalagi di ring, tetapi jaga makanan, karena manusia pada dasarnya itu pasti ada sumbatan. Itu aja, nanti kita boleh share setelah setelah kita sharing firman lengkap. Nah, baik, jadi Bapak Ibu, sebelum lebih jauh saya nanya lagi kepada teman-teman semua, mohon izin saya mau tanya, tolong dijawab, menurut Bapak Ibu, hari-hari ini kehidupan kita semakin baik atau semakin sukar? Tolong dijawab. Hari-hari ini semakin mudah apa semakin sulit? Jawab. Stabil. Sulit. Stabil. Stabil. Ya, saya stabil tahun saya. Oke, puji Tuhan. Kalau stabil, puji Tuhan ya. Jadi, jujur aja hari-hari ini kalau kita melihat keadaan dunia tidak semakin baik Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau katakan sekalipun kita melihat keadaan dunia tidak semakin baik, tapi kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita memasuki dari 2002 pindah masuk tahun baru 2023, kita mesti ingat, semua orang bilang, para ahli bilang, keadaan dunia ke depan tidak semakin jelas, semakin sulit. Dan memang nyatanya setelah COVID ini semua hampir di seluruh sektor, tadi Pak Mingguan dagang mobil kalau laku itu puji Tuhan ya. Sektor yang lain, saya di bagian garment, itu sangat berat. Bahkan cenderung sudah tidak bisa ada marketnya. Apalagi ditambah perang Ukraina dan Rusia, saudaraku, ini membuat dunia semakin sulit. Nah, jadi tema malam hari ini seperti janji saya yang ada di flyer adalah, saya beri judul, kemenangan besar di masa yang sukar. Ya Bapak Ibu, jadi bahasa kerennya kalau kemarin Pak Pendeta Dodi kan pakai bahasa Inggris, saya juga cari ini terjemahannya kira-kira begini. Great victory in time of trouble. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang tepuk tangan. Nah, yang tepuk tangannya keras masuk surga Bapak Ibu. Nah, baik, sebelum melanjutkan saya ingin Bapak Ibu mempunyai satu iman ya profetik. Sama-sama katakan setelah saya lebih dari pemenang. Saya ulangi. Oke, belum kompak. Sekali lagi setelah saya ya. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kita percaya pasti kita lebih dari pemenang. Nah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa tidak ada kemenangan tanpa diawali sebuah peperangan. Artinya begini, saudaraku. Tidak mungkin seseorang dinyatakan lulus kalau belum diuji. Setuju ya, itu bahasa sederhananya. Nggak mungkin tiba-tiba anak saya bilang, Dedi, saya lulus. Pasti dia harus diuji dulu oleh gurunya. Artinya begini, semakin besar perangnya, semakin besar pula kemenangannya. Semakin sulit keadaan kita, semakin besar pula kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Bapak Ibu, mohon izin, memang hari lusa ke depan, ya kita hidup saat ini ya, kalau Bapak Ibu diberkati itu puji Tuhan ya, belum ada kepastian. Masa depan besok hari lusa masih misteri, kita katakan masih gelap. Tetapi sore hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang datang untuk saya dan kita semua. Saya ambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3. Tolong dibantu ditampilkan kalau bisa, kalau enggak saya bacakan. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3. Bisa dibantu Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Ya. Oke, bacain aja Pak Joni ya. Ya. Saya juga belum bisa nih, mesti belajar panggil anak sayanya pergi. Oh, iya. Iya. Nggak apa-apa. Baik, saya bantu baca aja Pak ya. Ya, silakan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Right. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Next. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian. Amin. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi jelas tadi ayat yang dibacakan oleh hambanya Bapak Joni dikatakan di dalam kegelapan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Masa yang sukar, masa yang gelap adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di dalam hidup setiap kita. Dan justru di masa sukar inilah Bapak Ibu, kita akan melihat kebangunan rohani. Ya, saya tidak tahu kesulitan apa yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Tetapi mohon maaf, yang pasti setiap kita punya problem dan setiap kita punya masalah. Oleh sebab itu, Tuhan mau, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan bilang bangkit. Sesulit apapun, sesukar apapun, Tuhan mau kita tetap bangkit. Tuhan mau kita tetap semangat. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dan Tuhan ingin menyatakan kedaulatannya kepada setiap kita. Jadi tidak ada pertobatan tanpa didahului masa yang sukar. Justru pada umumnya kebangkitan rohani terjadi di masa yang sukar. Saya ambil contoh ada 2 respon manusia ketika menghadapi masa yang sukar. Yang respon pertama, dulu waktu saya belum jadi Kristen ya. Ketika saya masa sulit, masa yang sukar, saya malah menjauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini kenyataannya. Bahkan teman-teman saya yang udah melayani Tuhan, dia akan jauh meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama, dia pergi dari Tuhan menjauh. Yang respon kedua adalah ketika kita punya problem, kita punya masalah, kita merasa nggak ada jalan, dan ini respon reaksi yang paling umum. Akhirnya kita sadar diri, kita bertobat, kita berpikir, oh iya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Akhirnya kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi, mari sama-sama kita profetik, katakan setelah saya, kemenangan besar dalam hidup saya, boleh ikutin setelah saya, kemenangan terbesar dalam hidup saya, Kemenangan terbesar dalam hidup saya bukan terjadi di masa suka saya, bukan terjadi di masa suka saya, tetapi terjadi di masa sukar saya. Terjadi di masa sukar saya. Amin. Amin. Jadi kemenangan terbesar dalam hidup kita bukan terjadi saat kita sedang senang, sedang happy, tetapi kemenangan besar dalam hidup kita ketika terjadi di masa sukar kita. Termasuk saya, ketika saya dulu pernah jatuh di masalah keuangan, masalah keluarga, rumah tangga, saya di situ sadar diri. Kemudian diuji lagi saya ketika saya mengalami harus operasi, harus pasang ring jantung, di situ saya baru sadar. Artinya diingatkan kembali bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Bapak Ibu bayangin, sebelum dipasang ring jantung, malamnya dokter datang, dan satu lagi dokter anestesi, dokter bilang, saya akan menganestesi Bapak, membius Bapak, saya hanya perlu sekian waktunya, dan dokter jelaskan waktu nanti pasang ring, prosesnya gimana, saya harus tanda tangan. Istri saya harus saksikan, terus diminta nomor handphone, nomor yang bisa dihubungin. Saudara bisa bayangin, itu tanda penyerahan diri. Memang waktu itu saya juga khawatir, takut, itu manusiawi. Dokter bilang, Pak dok, saya doang yang takut, badan saya juga gede nih, yang lebih gede dari Bapak aja nangis-nangis, dia bilang begitu, takut. Yang mau bypass di depan saya juga sampai tangis kejar, istrinya juga sampai pingsan-pingsan. Saya bilang, Pak, saya kasih kekuatan, karena kita punya naluri kan selalu menguatkan. Kita punya Tuhan, ya. Kita jangan nyerah, kita berserah sama Tuhan. Nggak apa-apa. Terus dia bilang, dokternya canggih, alat-alatnya canggih, mau takutin apa? Dia bilang, saya perlu sekian waktu untuk operasi Bapak. Besoknya Bapak dipindah ruangan biasa, hanya perlu 1 malam di ICU itu untuk sterilisasi. Besoknya ke ruang biasa, sambil gemeter, harus tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan nggak dikerjain itu Pak. Nanti Bapak juga akan proses gitu. Nama, alamat ya yang bisa dihubungin, coba. Apa enggak down jantung kita pindah ke dengkul Bapak Ibu. Tapi ada istri kita pendamping Bapak Ibu. Kita bisa malah mendoakan ruang sebelah. Bapak jangan takut, padahal kita juga lagi begini juga. Jangan khawatir, ada Tuhan. Itulah bedanya anak Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, saya dengar tepuk tangan Bapak yang keras, tepuk tangannya pasti masuk surga, haleluya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, tolong 2 Timotius 3 ayat 1 dong.
2 Timotius 3 ayat 1, bacain lagi. 2 Timotius 3 ayat 1. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah menubuatkan keadaan dunia semakin kemari semakin baik. Tadi waktu ditanya bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah hari-hari ini semakin sukar? Kalau stabil, puji Tuhan. Tetapi pada faktanya hampir semua kalau ditanyain hari-hari ini semakin sulit. Bapak Ibu contoh cari uang sekarang sulit, yang kerja kalau saya setengah pensiun Bapak Ibu ya. Jadi tapi inilah fakta realita, hari-hari semakin sukar. Tetapi justru di dalam keadaan sukar inilah kita melihat banyak orang bertobat. Sayangnya memang sekarang udah banyak Zoom ya. Jadi orang kalau yang beribadah, yang kita pelayanan punya gereja, itu kehadiran jemaat memang itu berkurangnya cukup drastis karena orang udah nyaman Zoom kayak begini ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sore hari ini kita udah dengar bahwa memang Alkitab, artinya perkataan firman Tuhan, udah bernubuatkan hari-hari akan semakin sukar. Makanya dari itu saya diingatkan bahwa kita hidup bukan dari roti saja, Bapak Ibu. Jadi artinya kita hidup hari ini bukan karena saudara makannya kuat, vitaminnya kuat, bukan. Tetapi kita hidup oleh karena perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, makanya ada satu pujian apa? Satu pujian yang dikatakan, yang dinyanyikan, kira-kira liriknya begini tuh ya, bahwa ku yakin saat kau berfirman, ya kan? Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hanya perkataan Tuhan. Tuhan bilang, go home, go home. Beberapa hari yang lalu saya ke rumah duka. Teman saya punya anak usia 14 tahun. Cuma karena sesek napas doang, Pak. Meninggal dunia di rumah sakit Carlos. Saya mesti pergi. Bapak Ibu bayangin. Ya kalau hari ini Bapak Ibu-ibu usianya sampai hari ini saya rasa cukup ya. Itu juga anugerah Tuhan. Di bawah kita udah jalan duluan. Baik, jadi malam hari ini ada 3 kebenaran janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pegang, kita alami di tengah masa yang sukar, yang ditulis oleh Paulus. Saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 sampai dengan 14. Tolong bacakan 13-nya dulu, Pak. Ya baik, sebentar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Next. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena Amin. itu, ya. Sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan tadi yang dibacakan oleh hambanya, Bapak Joni. Ini adalah janji kebenaran firman Tuhan di tengah masa yang sukar. Yang pertama dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan tahu kalau kita mampu daya tahan yang ngangkat 50 kilo, Tuhan nggak kasih 100 kilo. Kemarin udah dibahas juga sama hamanya Pak Dodi kalau nggak salah ya. Kebenaran yang kedua yang harus kita pelajari dan harus kita sadari di tengah masa yang sukar, dikatakan apa? Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu termasuk saya, dicobai melampaui kekuatan kamu. Jadi artinya, saya boleh simpulkan, di tengah masa yang sukar, masa yang sulit ini, sakit penyakit, keuangan, pekerjaan, bahkan pelayanan, Tuhan tetap setia Bapak Ibu. Di mana Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita, agar apa? Agar jangan sampai kita dicobai melampaui kekuatan kita. Amin Bapak Ibu, itulah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tetapi mohon maaf sekarang banyak umat Tuhan. Oke, banyaknya saya ganti, ada umat Tuhan. Saya berharap tidak ada di antara kita yang hari ini tidak bisa melihat dan tidak bisa mengalami penyertaan Tuhan.
Bahkan ada beberapa teman-teman kita dia kecewa, bahkan dia lalu meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau lagi ikut ibadah, dia tidak mau lagi ikut Zoom, dengan berbagai macam alas jawabannya, saudaraku. Tetapi malam hari ini, sore hari ini, sesungguhnya saya mau katakan, apapun masalah dan keadaan kita, Bapak Ibu, sesulit apapun, seberat apapun, ya, selama kita masih bisa melihat penyertaan Tuhan, dan selama kita bisa melihat di tengah masalah kita ada Tuhan, maka masalah kita itu bukan masalah. Saya ulangi sekali lagi lebih lambat ya. Karena sesungguhnya apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, sesulit apapun masalah kita, selama saudara masih bisa melihat penyertaan Tuhan, dan selama saudara masih bisa melihat Tuhan di tengah masalah saudara, maka masalah saudara tidak jadi masalah. Ketika saya mau ngalamin pasang ring jantung, akhirnya saya bisa melihat Tuhan. Saya baru merasakan, oh iya, masalah saya nggak seberapa dibanding masalah Tuhan. Kita tahu Allah kita Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu harus kita pegang dan harus ada, bukan di hati dan pikiran saudara saja, tetapi harus ada di hidup saudara setiap saat. Begitu kita mau melangkah kaki keluar, kita berdoa, Tuhan Allah Immanuel, cukup. Kita tahu Allah menyertai kita. Makanya kesaksian kemarin Pak Mingguan, penyertaan Allah luar biasa. Ketika Bapak mungkin tensinya rendah, atau gula darahnya tidak stabil, Anda kolap, Anda pusing, Anda jatuh. Tetapi Tuhan tolong. Beberapa kejadian fakta, sebelum Bapak cerita itu, kita lihat di media sosial, dalam kendaraan mobil Bapak, ada beberapa video kan, ya, begitu dibuka kacanya, dia udah nggak ada, udah meninggal di mobil. Teman saya juga satu, teman olahraga Ancol, dia di mobil, nggak ketolong, nggak tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar ya pasti kalau nggak sumbatan jantung, darah tingginya naik, kolaps, nggak ada yang tolong Bapak Ibu. Nah ini kalau Pak Mingguan ini luar biasa mengasihi Bapak, cepat-cepat ambil tindakan ya. Itu sekarang operasi jantung itu udah bukan pekerjaan yang biasa, tapi bukan bisa tuh dokter, tapi udah biasa. Karena sehari-hari dikerjanya Pak, ya bisa sama biasa lebih hebat mana? Pak Joni tahu kan, yang biasa lah ya kan. Makanya udah alatnya canggih Pak. Di Indonesia namanya juga itu Rumah Sakit Harapan Kita. Singkat cerita tadi feedback lagi, saya nggak jadi ke Penang. Anak saya bilang, Dedi ngapain ke Penang? Susah orang besuknya, nyusahin orang. Ya, di Indonesia Rumah Sakit Harapan Kita itu number one. Namanya juga Rumah Sakit Spesialis Jantung Pusat Harapan Kita. Itu semua ada di situ Pak. Harganya juga ya, apalagi BPJS, nggak usah khawatir, Bapak tinggal tanda tangan. Justru yang ribet yang saya asuransi, dicek selisihnya berapa, kurang apa lebih, kurang kita nambah, lebih ya udah nggak ditompokin lagi. Tapi kalau yang BPJS di cover, Bapak termasuk pasien istimewa, yang bayarin siapa? Jokowi, apa kurang hebat? Tapi lebih dari itu yang bayarin siapa? Tuhan Yesus. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lanjutnya lagi ya. Nah, jadi saya mau nanya ya, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Jadi yang jadi masalah adalah banyak umat Tuhan yang tidak dapat melihat Tuhan di tengah masalahnya. Tidak dapat melihat Tuhan. Mungkin Bapak tanya, emang Bapak pernah lihat Tuhan? Nah, ini saya jawab, mohon izin. Saya sih nggak pernah lihat Tuhan. Mimpi juga nggak. Mungkin ada Bapak-Bapak Ibu yang secara khusus pernah bermimpi atau rasanya ketemu Tuhan. Saya nggak pernah. Tolong kita lihat satu ayat lagi. Ini sama persis yang dialami oleh bujang Nabi Elisa. Ya, jadi maksudnya di sini kita melihat Tuhan bukan secara fisik, ya, bukan secara visual, tetapi kita melihat Tuhan dari mana? Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi kita melihat Tuhan dari mana? Dari mata hati kita, dari mata rohani kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17, tolong kembali. Dua Raja-Raja. Ya. 6 ayat 15 dan 17. Sampai dengan 17. 2 Raja-Raja 6 ayat
16 dan 17 ya Pak. 15, 16, 17 ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17. Demikian. 15 Pak, 15 mulai dari 15. Oh, mulai 15. Ya. Sampai 17 ya Pak ya. Ya. Baik. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat 16, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat ke-17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Demikian. Amin. Terima kasih hambanya Pak Joni. Saya mau nanya sebelum saya coba uraikan. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya mata bujang Elisa ini buta? Tidak. Amin, betul. Mata jasmaninya tidak buta, tetapi yang dimaksud buta di sini adalah mata rohaninya. Ya. Karena apa? Karena dia melihat dengan mata jasmani. Inilah saya mau bilang kalau mata jasmani, mata kita ini adalah, saya mau katakan mohon maaf, mata jasmani kita ada jendelanya dosa. Kenapa? Kita gampang menilai orang. Misalkan kita baru ketemu seseorang, ya ini ada apanya sih lah, gitu. Dia ini model tampangnya tidak meyakinkan misalnya. Itulah mata jasmani kita. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak umat Tuhan yang hari ini seperti bujang Elisa, ketika punya masalah, ya, ketika ada masalah dia panik, dia komplain, dia marah, dia protes, dan berkata mungkin, "Tuhan, saya tidak lagi mau melayani, saya kecewa, saya begini, saya begitu. Apa yang harus saya perbuat Tuhan?" Karena kita melihat dengan mata jasmani kita, mata yang saya pakai untuk melihat Bapak, dan Bapak bisa melihat, Bapak Ibu melihat saya. Tetapi apa yang Nabi Elisa perbuat di dalam ayat ini? Nabi Elisa itu panik. Dia tidak berusaha menenangkan bujangnya atau menguatkan atau menghiburnya. Ayat ini berbilang no. Tetapi ia berdoa. Apa yang didoakan? Dia doa begini, "Ya Tuhan, kiranya Engkau bukakan matanya supaya ia dapat melihat." Nabi Elisa tidak berdoa, "Tuhan bebaskan kami, Tuhan tolong kami." Tidak. Tuhan tidak berdoa demikian. Tetapi Nabi Elisa berdoa, "Tuhan bukalah kiranya matanya." Amin Bapak Ibu. Jadi demikian pula hari ini, ketika kita punya persoalan dan masalah, kita semua harus berdoa. Bukan minta tolong Tuhan angkat masalah saya. Bukan Tuhan lenyapkan masalah saya. Bukan. Tetapi kita berdoa, "Tuhan bukalah mata hati saya." Kenapa saudaraku mata hati kita? Ketika mata hati kita terbuka, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan ada di dalam masalah kita. Sesungguhnya Tuhan ada di dalam sakit penyakit kita. Kita tahu satu ayat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita semua, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil dan mengasihinya sesuai dengan rencana Allah. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Jadi ketika kita punya masalah, kita berdoa, "Tuhan, buka mata hati saya." Sesungguhnya Tuhan ada di situ Bapak Ibu. Di dalam masalah kita, Tuhan selalu ada. Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan ketika di masa yang sukar. Dikatakan apa? Bahwa pada waktu kamu dicobai, bahwa pada waktu kamu semua termasuk saya dicobai Tuhan, Dia berjanji akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menaungnya. Persis seperti pujian tadi ya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan akan memberikan jalan keluar di balik semua masalah kita, kesukaran dalam hidup kita. Yang penting saudara, satu kata, satu hal yang harus ada di hati saudara, kita percaya saja akan janji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup membuka jalan, bahkan Tuhan sanggup membuat jalan
Bukan hanya membuka jalan saja, tetapi membuat jalan saat tidak ada jalan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya berharap doa saya buat Bapak Ibu nanti agar mata kita semua dibukakan, sehingga mata saudara dapat melihat dan mengalami kemenangan di dalam hidup kita, di mana semuanya sebenarnya Tuhan sudah sediakan, tinggal kita meraihnya. Amin, Bapak Ibu. Pertanyaan internal kita, kenapa saat ini ada teman kita yang tidak mengalami terobosan dan kemenangan dan janji Tuhan dalam hidupnya? Ini pertanyaan saya. Di saat yang sukar ini, penyebabnya, saudara boleh catat, penyebabnya sering kali kita lupa. Kita sering membahas di Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 13. Seperti kemarin juga dibahas ayat 13. Tetapi kita lupa membaca di ayat selanjutnya, di ayat 14. Sebenarnya intisari dari sharing saya sore malam hari ini ada di ayat 14. Tolong Pak Joni dibacakan kembali Pak. Ayat yang ke-14 Pak. Lebih tegas Pak, tolong dibacakan. Ayat ke-14 dari 1 1 Korintus 10. Oke. Ayat yang 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Demikian. Terima kasih. Tolong diulang Pak. Sekali lagi Pak. Lebih dalam lagi Pak. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Demikian firman. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu perhatikan kata-kata tadi Pak Joni. Dikatakan apa? Pembacaan firman Tuhan. Karena itu. Nah, yang jadi pertanyaan, karena itu apa Pak? Ini yang penting. Karena itu, jauhilah penyembahan berhala. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ini sering kadang-kadang teman-teman hamba Tuhan juga dia sampai 13 aja. Menyenangkan telinga, nah 14 dia nggak baca. Bapak Ibu, perhatikan ya. Sadarkah bahwa akar dari segala masalah di dalam hidup manusia adalah penyembahan berhala? Mungkin ada yang bilang, Pak, saya bukan ateis, saya percaya Tuhan. Ya, saya juga lahir baru, dulu saya sembahyang, singkat cerita saya maksudnya bukan itu betul, saya percaya Bapak Ibu di sini udah Kristen ya. Tetapi maksudnya di sini perhatikan, apapun itu bentuknya ya, yang bukan Tuhan yang benar. Misal saya kasih contoh ya, Bapak Ibu mencintai diri sendiri ya, saudara cinta akan uang, saudara menghalalkan cara bagaimana asal dapat uang. Ada yang mengatakan di mana uangmu berada, disitulah hatimu berada. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan biar lebih jelas. Alkitab menulis dengan jelas, selama umat Tuhan menyembah Tuhan yang benar, dan tentu dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan, kemanapun mereka pergi, rajanya siapapun di Alkitab dikatakan, ketika mereka pergi berperang, selalu menang. Dan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Bapak Ibu, jadi penyebabnya adalah penyembahan berhala. Sekali lagi saya mau katakan, misalkan hobi saudara, ya, apapun itu yang bukan Tuhan yang benar, dapat membuat pencobaan yang biasa menjadi pencobaan yang luar biasa berat. Anda akan stres, Anda akan kecewa, Anda akan patah semangat, putus asa, bersungut-sungut. Kenapa? Karena saudara tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Saudara tidak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, yang padahal Tuhan sudah sediakan. Nah ini, jadi firman Tuhan ini kita saling mengingatkan, bukan saya lebih bisa, lebih pintar, apalagi lebih hebat, tidak saudaraku. Firman Tuhan itu saling mengingatkan. Nah jadi malam hari ini, sore hari ini kita harus menyadari dan harus perhatikan, paling tidak ada 2 berhala besar di dalam hidup kita yang saya catat, yang di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 yang saya dapatkan. Terakhir Pak, boleh tolong bacakan? Inilah 2 berhala di akhir zaman ini yang sedang digenapi oleh Tuhan. Pak Joni, tolong sekali lagi terakhir 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 Pak. Mohon izin. 1 Timotius
3 ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu perhatikan, boleh nanti catat dibaca orang di rumah, apa betul sedang terjadi saat-saat ini. Silakan. Ya, sebentar Pak. 1 Timotius 3 ya Pak ya. Iya, cepat, nggak usah buru-buru, karena firman Tuhan tetap harus disampaikan lengkap. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Pertama, ayat pertama, benarkah perkataan ini? Sorry Orang Pak, yang maaf kayaknya salah deh. 1 Timotius yang ayatnya begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu bukan? Coba Pak. Atau 2 Timotius Pak? 2 Timotius ya? 2 Timotius. Iya, 3 ayat 1 sampai 5. iya betul. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Iya. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikian. Terima kasih Pak Joni. Nanti Bapak Ibu boleh baca ulang di rumah, renungkan apa betul saat-saat ini sedang terjadi seperti itu. Karena firman Tuhan saat ini sedang digenapi ayat demi ayat. Nah Bapak Ibu, karena umat Tuhan jatuh ke dalam penyembahan berhala, yaitu mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, jadi ada 2 berhala di masa yang sukar ini. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Yang kedua adalah menjadi hamba uang. Artinya begini, selama kita hidup untuk diri kita sendiri dan untuk kesenangan kita sendiri dan bukan diutamakan Tuhan, maka sampai kapanpun ya Anda tidak akan pernah mengalami kemenangan dari yang datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena pusatnya adalah diri sendiri, self-center. Jadi sekali lagi saya mau bilang, kita harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu, memprioritaskan Tuhan. Setelah itu kita baru mengasihi diri kita dengan benar, dan setelah itu lebih jauh lagi kita mengasihi sesama kita. Jadi salah satu bentuk penyembahan berhala adalah mencintai diri sendiri dan mengasihani diri kita sendiri. Jadi yang pertama, seringkali kita tanpa sadar menganggap kita paling susah, menganggap kita paling menderita, itu tanpa kita sadari. Ya, kita bertanya, Tuhan kenapa saya sakit? Tuhan kenapa usaha saya begini, keluarga saya begini? Ini pun juga bentuk penyembahan berhala, Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebab masalah dalam hidup kita. Ini gue begini gara-gara lo. Betul kan saudaraku? Kita begini, kita akhirnya mulai sibuk menyalahkan orang. Ini adalah salah satu juga bentuk penyembahan berhala. Lalu akhirnya kita putus asa, kita pesimis, kita kecewa. Kenapa? Karena kita tidak dapat melihat sisi baik daripada Tuhan. Kita selalu melihat sisi negatif semua. Semua orang mulai kita persalahkan. Jadi malam hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita semua, kita harus mengucap syukur Bapak Ibu. Kita juga harus melepaskan pengampunan. Kita juga harus memberi, ya. Apa yang saudara bisa beri? Tenaga, dana, waktu, ya. Dengar baik-baik malam hari ini. Kita di sini, saudara semua, bukanlah orang yang paling susah. Bapak Ibu bukanlah orang yang paling malang. Orang yang sedang dalam kesulitan, bukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang di luar sana yang hidupnya lebih sulit, hidupnya lebih malang, hidupnya lebih menderita. Mungkin kalau bicara sakit, mereka sekarang ada di ICU,
ya HB-nya udah di bawah 4. Kira-kira 2-3 minggu lalu saya melayani seorang pengerja di tempat saya. Suaminya telepon minta tolong didoakan karena rumah sakit dari ICU sudah dipindah ke ruang biasa, dokter sudah hands up. Dan ketika saya datang, memang kita doa penyerahan, saya panggil ibu, namanya kan Aswan, Swan, kamu tidak sendiri, kamu bersama Tuhan Yesus. Padahal HB-nya udah di bawah 4, kesadarannya mungkin kalau dibilang 0 sih tidak, udah nggak bisa apa-apa. Saya bilang di kuping, Swan, ini Willy datang, gua datang, kan dia biasa orangnya begitu, bahasanya gue lu. Dia buka mata, dia bilang, Swan, kamu tidak sendiri, bersama malaikat Tuhan, bersama Yesus. Dia buka mata dan dia manggut. Suami juga heran, rupanya itulah momen perpisahan terakhir saya dengan dia. Itu saya jam 9 malam, saya paksa malam itu datang karena saya tahu sakit seperti ini ya udah tidak tertolong dan kita harus berserah. Waktu saya mau doa, saya bilang keluarganya, mohon maaf, saya akan doa, saya akan berkata kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kita nggak butuh mujizat, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Mohon maaf, jangan salah pengertian. Karena saya pernah berdoa kehendak Tuhan yang jadi, walaupun akhirnya tidak tertolong juga, keluarganya nggak suka sama saya. Dia bilang, kok Bapak doanya begitu? Tetapi inilah fakta. Dokter bilang angkat tangan, keluarga angkat tangan, hanya dikasih infus karena semua obat-obat yang masuk ke dalam badannya tidak keluar dari urin berbentuk cairan bersih, tetapi yang keluar darah. Dia udah mengalami pembengkakan, badannya semuanya udah kuning. Malam saya datang, besok pagi keluarga telepon, Pak terima kasih. Bagaimana kabarnya? Udah pulang ke rumah Bapak di surga. Karena dia mau meninggal juga susah. Ya, dia paksa terus pakai obat dengan alat-alat bantu di ICU itu 1 hari 1 malam nggak cukup 10 juta Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin keluarganya selama masih mampu ya paksa. Akhirnya dokter katakan begitu, saya doakan, dia bersyukur terima kasih dan saya terus di rumah duka, saya layanin juga di kedukaan. Akhirnya suaminya juga bisa sukacita. Yang penting kita bilang satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Kita semua di sini adalah sebagai pengelana. Kita hanya jalan-jalan. Hidup kita di sini sementara. Hidup kita yang sebenarnya bukan di bumi, tetapi suatu hari nanti kita akan berkumpul bersama-sama Bapa di surga. Nah ini yang harus kita imankan. Bapak Ibu, jujur aja sih semua orang kepengen masuk surga, Bapak Ibu, betul ya? Nah, boleh saya tanya supaya jangan tegang Bapak Ibu. Saya boleh melihat siapa yang mau masuk surga Bapak Ibu? Saya percaya mau masuk surga Pak Joni. Ya, yang di rumah yang nggak ikut online, saya percaya pasti kepengen masuk surga. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, siapa yang mau masuk surga duluan? Silakan angkat tangan. Saya rasa kan nggak ada, ya kan? Tapi nggak apa-apa, ini iman kita, ya. Makanya tetap kuat di dalam Tuhan. Komunitas ini sangat bagus, sangat baik. Saya juga nggak sangka ketemu Pak Mingguan yang udah sekian lama, nggak ketemu ya. Berapa tahun kita nggak ketemu Pak Mingguan? Ada 10 tahun ya? Ada. Begitu saya ketemu lagi, saya juga nggak sangka ya. Udah ministrinya udah luar biasa. Saya bilang, bro, ini ministrinya berapa lama sekali? Saya sampai tanya nggak enak hati, Pak, rundown-nya saya minta. Dia tulis Senin sampai Jumat. Waduh, jujur aja, saya sih belum setangguh Bapak ya. Senin sampai Jumat ikut Zoom begini Pak, jujur. Saya walaupun melayani satu gereja Jakarta. Ya, sampai Sabtu ya. Waduh, luar biasa. Di tempat saya juga ada doa pagi, tapi enggak hanya seminggu sekali ya. Inilah kehebatan Tuhan, semakin dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Oke, demikian firman Tuhan, saya tidak panjangkan. Bila Bapak Ibu diberkati datangnya dari Tuhan, ada kekurangan pasti punya saya. Saya minta waktu, saya simpulkan ya Pak, secara cepat ya Pak ya. Karena waktu ya. Saya simpulkan begini aja ya. Jadi Bapak Ibu, jauhilah penyembahan berhala, yaitu mencintai diri sendiri, karena disitulah akan membuat pencobaan yang biasa, yang ringan, seharusnya ringan, tambah sulit dan tambah berat. Ya, ini bisa membuat kita kecewa, putus asa, dan kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Akhirnya kita tidak bisa melihat jalan keluar yang sebenarnya Tuhan udah siapkan. Karena itu malam hari ini kita mau saling menyadari kebenaran firman Tuhan, kita harus menjauhi penyembahan berhala, mencintai diri sendiri, ya. Kita harus lebih fokus mengalihkan hidup kita, ya, pikiran kita, hati kita bukan pada masalah kita, bukan pada masalah apapun juga, sakit penyakit keluarga, keuangan ya yang sekarang lagi sedang
sedang trennya memang masalah keuangan. Semakin besar perusahaan Bapak Ibu, semakin besar tanggung jawab Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus belajar mencintai Tuhan terlebih dahulu, sehingga dengan cara itu, satu-satunya cara itu, ya, kemudian kita dapat mencintai diri kita dan kemudian kita mencintai sesama kita, khususnya di masa yang sukar ini. Kita harus memprioritaskan hidup kita, semuanya serahkan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, kalau bisa nyanyi satu pujian untuk doa, nggak ada musiknya nggak apa-apa ya. Boleh di-onin semua Pak. Kami memuji kebesaran-Mu. Biar kita bisa bersuara semua ya Pak ya. Boleh Pak ya? Amin, amin. Boleh, silakan. Ya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Katakan lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan lagi, ajaib Tuhan, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, boleh mohon izin taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Ibu masing di dada Bapak Ibu masing-masing. Saya akan berdoa untuk semuanya ini. Silakan Bapak Ibu taruh tangan di dada Bapak Ibu. Oh haleluya, haleluya. Bapak terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Saat ini hamba berdoa untuk semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini, sore malam hari ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak, biarlah firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh membukakan mata hati setiap kami yang mendengarkannya, untuk kami melihat bahwa akar semua masalah kami yaitu penyembahan berhala. Bapak, ampuni kami di mana seringkali kami hanya fokus kepada diri kami sendiri. Kami tidak fokus mengasihi-Mu Tuhan secara sepenuh hati. Kami hanya terlalu sibuk mengasihi diri kami sendiri di luar Tuhan. Bapak, biar membuat kami sadar. Ampuni kami kalau selama ini kami sering menempatkan masalah kami lebih daripada-Mu ya Tuhan. Kami menyadari Engkau Tuhan lebih penting dari masalah kami. Engkau lebih besar dari semua masalah kami. Engkau yang lebih utama dari masalah kami. Sehingga kami percaya yang lemah Engkau telah kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit oleh bilur-bilur kasih Tuhan Engkau sembuhkan. Bahkan saat ini Engkau ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat-Mu ya Bapa. Sebab di antara teman-teman kami, mereka ada yang butuh mujizat Tuhan. Untuk itu, curahkanlah belas kasih Tuhan atas mereka yang butuh mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah firman Tuhan ini yang akan menjadi dasar kebenaran, yang akan membuat saudara Bapak Ibu sekalian kuat, tegar, baik sekarang maupun sampai selama-lamanya. Tuhan sudah siapkan kemenangan di masa yang sukar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Weli Sanjaya ya, yang sudah memberkati Terima kasih. semua ya. Semua diberkati ya. Karena memang kemenangan itu harus kita lalui melalui masalah yang sukar ya. Nah, mungkin kita bisa menang kalau tidak ada masalah yang sukar ya. Seperti saya sudah saksikan ya, di saat pandemi
2020 ya, saya sudah tidak melayani kembali, tidak melayani Tuhan. Saya diam di rumah ya, tapi saya punya masalah yang besar ya. Utang kartu kredit 250 juta ya. Gimana bayar itu ya? 2 mobil aja masih belum bisa untuk bayar ya. Kalau mau lari dari kenyataan bisa aja ya. Saya ngumpet ya kemana ya. Tapi kita kan jadi anak Tuhan harus berani bertanggung jawab ya apa yang kita sudah perbuat. Ini ya tentunya kita harus mengandalkan Tuhan. Lebih lagi hari ini ya, pesan firman Tuhan, keadaan manusia pada akhir zaman ya, dia akan lebih mencintai dirinya sendiri ya, tidak peduli dengan orang yang lain. Bahkan Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kau menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu sekarang ya. Jadi baik itu cukup atau berkelimpahan, syukuri aja ya. Jangan kita lihat yang di atas ya, lihatnya tuh yang di bawah kita, yang kekurangan, yang hidupnya lebih sulit dari kita. Banyak kan? Pasti lebih banyak. Ya, apalagi terlebih lagi hari ini firman-Nya bisa menegur kita ya. Ya, Tuhan mau apa? Kita berbalik ke arah jalan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terlebih lagi saya selalu pegang itu dari Keluaran 19 ayat 5. Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya di bumi dan di surga. Kita harus ingat itu firman. Amin. Ya, pegang itu. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Lain dengan janji manusia ya. Ya dan tarsok, ya dan lupa ya. Tapi nggak ada. Di family misi nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Saya selalu pegang itu Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Kita harus introspeksi diri. Apakah hidup kita sampai hari ini perkenanan Tuhan ada? Saya percaya masih ada. Buktinya apa? Kita masih hidup. Tuhan masih berkenan. Amin. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih peduli dengan kita. Dan ingat, Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku akan meninggalkan kamu. Bahkan kasih setia Tuhan ya, 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Bangun kesetiaan kita. Ketika kita bangun pagi, bersyukur sama Tuhan. Jangan lupa untuk kita terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7 ya. Minta maka kau akan beri, cari maka kau akan mendapat, dan ketoklah di Tuhan. Dan berkat itu akan dicurahkan bagi kita semua. Amin. Berkat yang tersembunyi akan Tuhan akan ceritakan bagi yang setia, yang taat, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya. Terima kasih. Saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatannya terus. Amin. Sama-sama. Diberkati oleh Tuhan. Dilindungi kesehatannya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni, satu pujian. Sebelum doa syafaat, ada siapa doa syafaat? Pak Johannes Sumarmo ya, nanti doa syafaat ya. Doakan Bu Messi, nanti kita nyanyi satu pujian untuk Bu Messi. Apa Pak Joni langsung boleh nyanyi satu pujian, kita doakan Bu Messi yang hari ini berulang tahun ya. Sekalipun rasanya ada kesakitan ya, tapi ada sukacita yang besar. Anak-anaknya merayakan ulang tahunnya. Satu tambah umur yang Tuhan beri buat Bu Messi. Silakan Pak Joni, silakan. Nanti nyanyi lagu Happy Birthday aja ya. Ya, boleh. Nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Ya, kita nyanyi satu pujian dulu. Kasih setiamu, karena Tuhan begitu mengasihi kita dan selalu setia dalam mengasihi kita. Walaupun mungkin musiknya nggak kedengaran, mari kita kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita.
Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih tinggi dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Si setia Tuhan tidak pernah bersudah, selalu baik, dia selalu ngasih. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir yang Kau sediakan bagiku. Apakah aku ini Tuhan, jadi biji mataku. Apakah ku balas selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Apakah ku balas selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Ya, saya lihat ada Pak Dodi di sini, mungkin bisa bantu kita untuk menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Ibu Messi. Shalom Pak Dodi. Siap, tapi off cam ya Pak ya, untuk Bu Messi. Oke. Oke, Pak Dodi. Silakan. Ulang tahun. Untuk adik tercinta. Untuk Adik Messi. Haleluya. Sekarang Pak nyanyinya Pak. Sekarang Pak, jangan tunggu dulu. Yuk sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Bu Messi, happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sedang mulia, sedang mulia, sehat umurnya, birthday to you, birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday siapa? Bu Messi. Amin. Sorry saya off cam. Saya belum pakai make up. Ya, mari kita berdoa ya. Kita topang tangan buat Bu Messi yang kita kasih ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik Tuhan. Yang mana pada hari ini teman kami yang kami kasih Bu Messi yang sudah Kau tambahkan usia 1 tahun Tuhan. Usia yang bukan muda lagi Tuhan, sudah 61 tahun Tuhan. Tapi kami percaya Hambamu ini terus setia melayani Kau Tuhan. Terlebih lagi Kau berkati kesehatannya, anak mantu cucunya diberkati oleh Tuhan Yesus, selalu dilindungi, disertai dengan malaikat surgamu keluar masuknya dalam perlindunganmu yang sempurna. Hambamu akan membacakan satu firman Tuhan di Amsal 3 ayat 2 dan 3. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepada Bu Messi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan Bu Messi. Kalungkanlah itu pada leher Bu Messi, tuliskanlah itu pada loh hati Bu Messi. Ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanan Bu Messi, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terima kasih Tuhan. Hambamu bersyukur sudah melihat Hambamu ini Bu Messi sudah sehat kembali Tuhan. Merasakan sukacita yang besar bersama anak mantu cucunya yang malam ini merayakan ulang tahunnya itu. Kau berkati terus, Kau lindungi, Kau jaga dengan malaikat surgamu. Segala sakit penyakitnya Tuhan sudah sembuhkan malam ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga pelayanannya Kau buka pintu lebar-lebar Tuhan. Sehingga menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati terus Tuhan, damai sejahtera sukacitamu terus mengalir di dalam kehidupan Bu Messi, anak mantu cucunya, diberkati oleh Kau Tuhan secara berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan, pelayanannya juga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi keluarga yang sekira glori di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bu Messi. Tuhan Yesus memberkati. Apa komen buat semua memberkati. Ya, silakan doa siapa? Bapak Johannes Sumarmo. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus pada sore hari ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami dapat mengikuti ibadah family ministry. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami sudah diingatkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Pembantu Weli Senjaya, supaya kami menghadapi hidup ini, kami percaya akan penyertaan Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka, Engkau selalu bersama kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan untuk menghadapi hidup ini, karena kami bersama Tuhan Yesus. Kalau kami bersama Engkau Bapa, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan Kaulah pengharapan kami Tuhan. Dan kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami, kepintaran kami, atau hubungan-hubungan relasi dengan usaha kami. Tetapi kami selalu mengandalkan Engkau. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kesulitan demi kesulitan akan kami lalui, akan kami jalani bersama Engkau, sehingga kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan, dan kami akan selalu bersukacita, kami akan selalu bersyukur, karena Engkau selalu bersama kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan pada sore hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Willy Senjaya. Kiranya Kau selalu mengurapi di saat menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan itulah isi hati Tuhan, sehingga menjadi menguatkan banyak orang yang mendengarkan, dapat menghibur banyak orang, bahkan orang yang sakit disembuhkan, dan mujizat demi mujizat terjadi karena hamba-Mu ini Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah Zoom pada sore hari ini. Engkau mengetahui pergumulan demi pergumulan, kiranya Engkau selalu menolongnya ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang selalu memberi kekuatan, Engkau yang selalu menghibur, sehingga hamba-hamba-Mu yang mengikuti Zoom ini selalu bersukacita bersama Tuhan, walaupun menghadapi kesulitan, tetapi Engkau yang selalu memberi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk Pak Komingban yang selalu memimpin di dalam ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberi kekuatan, Engkau selalu memberi kesehatan, supaya apa yang dilakukan Pak Komingban dapat maksimal, dan semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang selalu menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, sehingga Pak Komingban selalu bersukacita, selalu bersyukur di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk wakilnya yaitu Bapak Hendra Winata. Kalau sampai saat ini Tuhan masih mengalami kurang sehat, kiranya Engkau yang selalu memberi kekuatan, Engkau yang selalu memberi penghiburan kepada Pak Hendra Winata, sehingga Pak Hendra Winata tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu bersukacita di dalam Tuhan, dan apa yang dilakukannya Tuhan selalu buat berhasil untuk Pak Hendra Winata. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami juga mohon kepadamu untuk kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, kiranya Engkau selalu beri hikmat yang dari Tuhan supaya dapat mengatur kepemerintahan Republik Indonesia ini, supaya Indonesia ini tetap aman, terkendali, dan kami sebagai umat-Mu dapat beribadah dengan bebas, sehingga umat-Mu dimanapun yang berada di Indonesia ini dapat beribadah dengan sukacita ya Tuhan. Juga untuk para menteri, kiranya Engkau juga selalu memberi hikmat ya Tuhan, supaya apa yang dilakukan semuanya itu untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Untuk DPR, MPR, sampai terendah RT RW, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, supaya apa yang dilakukannya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh dibantu untuk bincang-bincang Bapak Sutarjo. Besok yang akan melayani ibadah pemimpin misi adalah Pendeta Raffles Mandiangan, ya. Jadi jangan lupa hari ini kita diberkati oleh hambanya Pendeta Willy Sanjaya. Besok kita akan diberkati oleh Pendeta Raffles Mandiangan, ya. Jangan lewatkan ya. Ajak teman-teman kita. Terima kasih untuk Bapak Edi Budianto yang sudah hadir.
Bu Lili, Yusuf, ya juga teman-teman kita yang baru juga Panada, ya terima kasih untuk juga teman-teman yang setia yang selalu hadir di pada ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Sutarjo.